Mudah-mudahan dengan kita bergabung aja, bersambung aja, sudah beruntung. Man ta'allaq bihim adrak jami'at tuhaf. Habib Ali Muhammad Habsyi, orang yang bergabung punya ikatan dengan orang-orang yang hebat dengan Allah Subhanahu wa taala, semua anugerah didapat. Hebatnya itu umat Islam, umatnya Rasulullah SAW khususnya. Dia hanya gantungin aja ikatan batinnya, nggak beramal seperti amalan orang yang hebat. Dia nggak punya ilmu seperti ilmu orang-orang yang hebat. Dia nggak punya hakikat di dalam dirinya seperti hakikat orang-orang yang hebat. Tapi dia punya ikatan batin dengan mereka. Belum cinta nih, belum kata cinta, ikatan batin. Ikatan gimana sih orang terikat selalu, masih ingat dia, kadang-kadang rindu. Itu masih derajat jauh dari kata cinta, jauh dari kata rindu, masih ada hubungan ilagah pas. Ada ikatan doang, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Adrak jami'at tuhaf, didapat apa segala macam anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tapi benar ya, ikatannya benar. Walaupun dia nggak beramal seperti amalan gurunya, dia nggak punya seperti ilmu gurunya, dia nggak punya ketakwaan seperti ketakwaan gurunya, tapi karena nyambung, naik dia. Gurunya naik, dia naik kelas. Hebatnya tuh umatnya Rasulullah, dimanjanya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya walaupun kita darajatul awamul awam, tapi kalau kita benar hubungannya, naik kelas kita, diangkat kita. Itu berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menyanyiakan umatnya, selalu memikirkan umatnya, sehingga pikiran dan semua semangatnya Rasulullah diwariskan kepada seluruh pewaris-pewaris Rasulullah SAW. La arda ahadan min ummati yadkhulun nar. Aku nggak ridho satu pun dari umatku masuk neraka. Itu warisan dari Rasulullah SAW, diambil oleh seluruh pewaris-pewaris Rasulullah SAW. Di dalam hati mereka nggak ridho ada manusia yang masuk neraka, walaupun takdir berkata lain. Tapi di dalam hatinya tidak mau, ada keinginan, ada kesenangan, ada keridhaan, ada penerimaan, ada manusia yang jatuh ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna rahmah yang tinggi yang Allah wariskan dari rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. وإياك أن تعرض عن شيء من الفرائض اشتغالا بشيء من النوافل. Maka hati-hatilah engkau berpaling dari sesuatu yang wajib karena menyibukkan dirimu dengan sesuatu yang sunnah. Fata'tama bitarkil fadilah, maka engkau berdosa dengan meninggalkan yang utama. Wala yataqabbalullahu minkan nafilah, Allah tidak menerima dari dirimu hal-hal sunnah tersebut. Tapi kata ulama, hendaklah bijak di dalam berbuat, di dalam bersikap, di dalam menanggapi, di dalam melihat kondisi orangnya. Orang yang bijak, dia akan melihat ini orang baru mampu melakukan sunnah, nggak diomelin, lu wajib aja belum sunnah lah kerjain. Banyak ini orang nggak bijak ini. Biarkan sunnahnya dia lakukan, nanti cahayanya kuat, dia akan dibawa oleh sunnahnya kepada hal yang wajib. Jadi jangan kita melarang perbuatan baik apapun itu. La tahqiranna minal khair minal ma'rufi syai'an. Jangan ngerendahin dari kebaikan sedikit pun bentuk kebaikan tersebut. Udah datang kebaikan dari orang, jangan prasangka. Orang yang paling jelek prasangkanya orang yang berprasangka kepada orang yang berbuat baik. Orang baik masih diprasangkain buruk mungkin. Nyari doang, nyari muka doang, nyari nama doang, ibadahnya gitu. Ada omongan. Itu orang-orang yang paling buruk kata Allah dan di dalam prasangkanya kepada orang.
adalah orang-orang yang berprasangka baik dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Prasangka baik dengan orang-orang maksiat, pantas orang baik diprasangkain juga. Berarti apa? Memang ada penyakit batin yang ada di dalam dirinya yang belum kelar dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqau fi dzalika man yashtagil bi tahsil ilmi. Dan terjadi hal itu di dalam orang yang menyibukkan di dalam mencari ilmu, alladzi huwa fi haddihi fadilah, yang dia pada hakikatnya adalah utama. Menuntut ilmu adalah hal yang utama. Wa yatrukul ishtighal bi tahsil ma huwa alaihi min al-ilmi fariidatan fi zahirihi aw batinihi. Dan dia meninggalkan menyibukkan dirinya dari mencari ilmu tersebut dengan kewajiban yang lain secara zahir dan batinnya. Ditinggalin yang wajib-wajib dari mencari ilmu, dia yang harusnya secara zahir dan batin ilmu yang wajib kan banyak, harusnya didalamin dulu tuh yang wajib dari ilmu. Tapi apa? Malah disibukin dengan ilmu-ilmu yang kadarnya sunnah juga kagak. Banyak kan kita dari kecil kita dicekokin sekolah pelajaran-pelajaran yang bikin ruwet otak kita. Mending sih berhasil dapat sesuatu yang dia kehendakin dari kecilnya. Kadang-kadang ya jatuh juga. Walaupun kita gak menyalahkan orang yang berbuat seperti itu, tapi disayangkan umurnya habis yang wajib ilmu untuk dirinya secara zahir dan batin gak didalemin. Ilmu syariatnya Allah, ilmu tarikahnya Allah, ilmu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zaman sekarang yang saya ceritakan tadi mungkin dianggapnya itu dongeng, khurafat, basa-basi, omong kosong, mustahil. Kenapa? Udah terkikis dari kecil kita nggak dibawa lagi hal-hal seperti itu. Beda orang dulu dalam memahami, dalam meresapi, dalam merasakan di dalam batinnya kedekatannya dengan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena memang terbiasa dengan kisah-kisah para wali, kedudukan para wali, bahkan terlihat terpampang di depan matanya keramat-keramat para wali, sehingga kehidupannya memang udah sangat yakin dengan hal-hal seperti itu. Ini cara kita udah mulai tergeser, tergerus, mungkin banyak yang hilang udah. Orang mungkin nggak yakin adanya aulia abqar, aulia abdal, aulia anjab, aulia autad, paku-paku bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan definisi-definisi para wali pun sekarang udah nggak familiar lagi. Jadi asing, jadi aneh bagi kita orang-orang zaman sekarang. Nah, ini harus kita dekatin lagi, kita pahamin lagi. Bahkan guru kita Abu Bakar bin Ali Masyhur mengatakan, wajib nih orang-orang sekarang yang punya ilmu untuk mendefinisikan siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan apa ciri-cirinya, bagaimana kedudukan-kedudukan derajat-derajatnya, bikin tuh skalanya. Seperti kita bikin sistem di dalam satu keilmuan, bikin juga sistem di dalam bentuk makna daripada kedudukan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena orang sekarang menganggap hal-hal seperti itu dongeng, kisah-kisah cerita doang. Nggak ada yang sampai ke derajat yakin, sehingga keyakinan pun hancur di dalam batinnya. Kalau udah gak yakin, gak ada ikatan dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, hancur umat. Apa yang terjadi depan mata kita? Orang makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena jauhnya dari kekasih-kekasih. Karena nggak dia bisa nyambungin kecuali kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngandelin orang-orang sekarang dengan amalannya sendiri, nggak nyampe. Hati ilmunya setinggi-tingginya, nggak nyampe. Dia punya ilmu segalanya, tapi nggak punya hubungan dengan kekasih Allah, nggak nyampe. Itu yakin, itu pasti itu. Teori doang yang didalamin sama dia, pemahaman doang yang didapat, tapi nggak nyambung dia. Kenapa? Dia ini nggak yakin, dia nggak punya hubungan, dia nggak punya ikatan, nggak bakal nyampe dia dengan kedudukan para kekasih-kekasih Allah yang ada. Akhirnya dia mengklaim bahwa hal itu mustahil. Ilmunya akhirnya membawa dia mabarrah. Nanti akan dibahas oleh Allah.
Berapa banyak orang yang punya ilmu berlebihan di dalam teorinya, malah kebalik itu ilmu membahayakan dirinya. Alhamdulillah min dzalik. Wa man yakun minal maksab ma'al maqdara ali istighalan bin nawafil ibadat, dan orang yang duduk bermalas-malasan dalam berusaha disertai kemampuan dirinya untuk menyibukkan dengan alasan-alasan daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Wajib dia berikhtiar, wajibnya dia mencari nafkah buat anak istrinya. Tapi dia apa? Udah dah, ana mau zikir aja, ana mau sholat aja, ana mau hadir majlis-majlis aja. Oh, majlis yang wajib. Sekedar majlis-majlis yang nilai-nilainya sunnah, mungkin mau tinggal anak bini yang tinggal makan, anak istri yang nangis di tengah jalan, istri yang jual diri, baru itu mau sadar. Ini kata Abdul Haddad, wa man yaqud 'anil maksab, orang yang bermalas-malasan dari mencari nafkah, usaha disertai kemampuan dirinya karena menyibukkan dengan hal-hal yang sunnah dalam ibadah, wa yatruk iyalah, dan dia tinggalkan keluarganya, yatakaffafunan nas, meminta-minta kepada, mengemis-ngemis kepada orang. Bagi salah hati ini suratain, maka kiaskan dalam dua contoh tadi, ma'adahuma, hal-hal yang lainnya di dalam makna yang sama seperti itu. Tapi tadi ingat yang bijak dalam menyikapi, dalam menasehati, dalam mengayomi seseorang. Ada orang memang lagi asyik dia dengan majlis, asyik dia dengan maulid, asyik dia dengan burdah, asyik dia dengan irama-irama. Itu baru kenikmatan yang dirasakan di bab ini, jangan langsung dipatahkan. Akhirnya dia nggak kerja juga, nganggur juga, majlis kagak juga ya. Rumahnya cuma tidur aja mau. Ya kan, kalau memang ada orang-orang yang seperti itu, yang ketawa biasanya itu. Diamin dulu dia masuk majelis, karena nanti dia memandang orang yang di dalam majelis. Mungkin guru yang ada di dalam majelis, yang pandangannya nembus ke dalam batinnya. Dia rasakan atau dia nggak rasakan, dia sadar atau dia nggak sadar. Pemberian Allah, rahmat Allah sambungkan melalui orang yang ada di dalam majelisnya. Mungkin yang jadi gurunya, mungkin yang jadi muridnya, mungkin yang berbicara, mungkin yang mendengar. Ada kekasih-kekasih Allah yang nyambung hubungannya dengan Allah, dia transfer tuh cahayanya kepada orang yang hadir. Dan kita selalu berprasangka baik di dalam segala aktivitas kita. Bahkan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attar, aku kalau keluar rumah, aku sangka semuanya wali min auliyaillah, semuanya manusia wali min auliyaillah, hatta kufar, walaupun orang kafir. Prasangkanya dengan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan batinnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada yang tahu penutup dari seseorang, akhirat dari setiap manusia nggak ada yang tahu. Mungkin dia sekarang kafir, akhirannya menjadi wali min auliyaillah. Ceritanya Habib Umar waktu di Nairobi, Afrika. Orang kafir melihat di airport Habib Umar keluar dari mobilnya dengan Habib Al-Jufri. Dia lihat orang kafir Afrika. Siapa itu? Itu orang Muslim, guru minan masyayikh dari Yaman. Ana ingin jadi Muslim, kayak mereka, aku ingin jadi Muslim seperti mereka. Oh, ini orang hebat, nama besar, ulama, alim. Yang penting anda nggak perlu yang lain, aku ingin seperti mereka itu. Dengan tampilannya, dengan pakaiannya, dengan akhlaknya, dengan budi pekertinya, kelihatan bercahaya terus langsung, spontan Allah berikan hidayah. Diislamkan oleh Habib Umar. Kata Habib Umar, tolong masukkan dia ke dalam airport. Habib, waktu tinggal 5 menit, nggak ada lagi waktu untuk berbicara, nggak ada. Masukkan, yang 5 menit itu masukin untuk berbicara dengan aku. Dia dalam 5 menit kita
Ternyata dalam 5 menit delay waktunya 2 jam. Diajarin yang benar, bacaan sholat, wudu, diajarin buang air yang benar, dianterin Mahdi Umar ke kamar mandi, ke toilet untuk cara buang air yang benar, cara istinja yang benar. Dalam 2 jam udah berubah dia. Ini rahmah, ini dhok yang hilang dari umat Islam. Tinggal ditakut-takutin sama apa aja terpengaruh. Dan ini sudah magdarah. Ini sudah mubram dari Allah Subhanahu wa taala. Para awliyanya juga tunduk patuh santun dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bisa mereka menolak dengan doa-doa mereka, tapi mereka ahli adab Allah Subhanahu wa taala. Ini ketentuan harus jalan. Ini Covid-19 harus jalan. Orang-orang yang hatinya ada sedikit keraguan, mana para wali? Doa dong. Biar hilang nih musibah. Kalau semua wali ngikutin itu punya keinginan, hancur di bumi. Tapi mereka ahli adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, tunduk dengan aturan mainnya Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan keinginan mereka. Tapi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kita mestinya punya kesadaran diri kita. Udah ditegur dengan keras, kita masih begini belagu banget. Yang maksiat tetap maksiat, yang ke diskotik masih ke diskotik, yang ke mall masih ke mall, yang ke pasar masih, yang buka auratnya masih buka aurat. Gak sadar-sadar juga, susah. Dan sudah, akibatnya tanggung. Jangan bab yang akibat suruh wali-wali Allah Subhanahu wa taala menegur Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan mereka di sisi Allah. Itu yang berbuat, masa kasih Allah Subhanahu wa taala yang tanggung akibatnya. Kita tanggung akibatnya sendiri. Ditegur mudah, disadarin mudah, diingetin mudah, dinasihatin mudah, segalanya datang depan mata. Bukan cerita lagi nih, depan mata. Masih nggak sadar juga. Inna fi dzalika la'ibrah. Dalam segala sesuatu Allah kasih pelajaran. Man lam yusrih bil jamil yusrihu bis samil. Orang yang nggak bisa diajarin dengan cara baik, dia dipecut Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dirinya. Hati-hati. Mudah-mudahan Allah selalu berbuat yang baik-baik buat kita. Yang sulit-sulit, yang nggak enak, diangkat Allah Subhanahu wa taala untuk kita, keluarga kita, famili kita, kerabat kita, tetangga kita, umat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dijaga dari segala macam virus. Bukan virus yang kita dengar doang sekarang. Banyak virus yang bakal berdatangan. Kalau kita masih begini-gini juga, virus-virus yang lain nanti akan berdatangan kata guru kita. Nah, kalau ente masih takut dengan hal-hal seperti ini, datengin lagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min dzalik. Jangan sampai Allah murkanya bertambah untuk kita dan umat manusia yang lain. Alhamdulillah min dzalik. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala banyakin baca ya Latif. Ini saat-saatnya kita minta kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hati-hati manusia yang keras. Ditegur dengan apa? Enggak bergeming. Enggak sadar. Masih bisa tertawa terbahak-bahak, masih bisa bercanda gurau, masih bisa lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hati keras. Banyak kita baca ya Latif untuk melembutin kita punya hati, diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.